Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Baiklah, inilah anggota kelompok kami yang terdiri atas Baby Marsha, Laura Angelica, Nahda Zulan Mahfuza, dan Lailatul Muna. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut. A. Lokasi. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat yaitu Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Saumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Siluh yang bergelar Sultan Malik As-Soleh sekitar tahun 1267. B. Sejarah. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali ditemukan lewat adanya 3 batu nisan bersurat yang ditemukan 2 di Lobok Tue, Maurah Mulia, dan 1 di Matang Ulin, daerah Kabupaten Aceh Utara. Isi dari batu nisan tersebut menggambarkan bahwa adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Saat itulah tonggak pertama kerajaan Samudra Pasai berkembang. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu benteng pertahanan yang kuat di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh pimpinan angkatan perang asal Mesir, yakni Nasimuddin Al-Kamil, dengan nama semula Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai terjadi ketika Kerajaan Sriwijaya sedang merosot akibat perlawanan dari Kerajaan Chola. Perkembangan Kerajaan Samudra makin pesat di era kekuasaan Sultan Malikul Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 hingga 1297. Ia menjadi sultan pertama setelah naik tahta dan diangkat oleh Nazimuddin Al-Kamil, pendiri Kerajaan Samudra. Sultan Malik Al-Soleh terkenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah yang saat itu sudah banyak menyebar. Kerajaan Samudra mengalami perluasan hingga ke Kerajaan Pasai. Pada masa kekuasaan Sultan Malikul Tahir pada tahun 1297 hingga 1326, kerajaan ini memperluas lagi jangkauannya. Kemudian lahirlah Kerajaan Samudra Pasai yang berkembang hingga menjadi tempat persinggahan utama pedagang-pedagang dari timur. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi saat pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Ahmad. Kejayaan tersebut dibuktikan dengan adanya catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat dari perdagangan yang sangat berkembang terjadi pada masa pemerintahannya. Sultan Malik At-Tahir II berkuasa mulai dari tahun 1326 hingga tahun 1349 Masehi. C. Sumber sejarah. Sumber sejarah tertulis Kesultanan Samudra Pasai yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai, Naskah Surat Sultan Zainal Abidin, Kronik Cina, dan Kitab Rihla ila Masyriq. Sementara sumber sejarah tidak tertulis Kesultanan Samudra Pasai yaitu Lonceng Cakradonya, Stempel Kerajaan Samudra Pasai, Makam Sultan Malik Al-Soleh, Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, Makam Tunku Sidi Abdullah Tahul Millah, dan koin emas Kerajaan Samudra Pasai. D. Raja-raja. Silsilah raja-raja yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai dimulai dari Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1267 dan diakhiri oleh Sultan Zain Al-Abidin pada tahun 1524 Masehi. E. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Samudra Pasai adalah sistem pemerintahan monarki.
dengan pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan yang memerintah secara turun-menurun. Dalam perkembangannya, Samudra Pasai juga memiliki kerajaan bawahan atau pasal yang tunduk di bawah Sultan Samudra Pasai. F. Sistem politik. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan yang dibantu dengan pejabat-pejabat istana lainnya seperti Menteri, Hulu Balang, hingga Pandita. Kerajaan Perla menggabungkan diri dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam. G. Sistem sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari pedagang Islam di Persia, Arab, dan India yang sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi telah singgah di Samudra Pasai. Karena masyarakat Arab itu taat dengan aturan-aturan Islam, daerah ini mendapatkan julukan Serambi Mekah. Masyarakat Samudra Pasai banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Dalam perkembangannya, aliran Syafi'i di Pasai disesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat setempatnya. Dengan demikian, kehidupan sosial Samudra Pasai adalah diatur dengan aturan-aturan Islam sama seperti di Arab, namun tetap ada penyesuaiannya dengan adat istiadat setempat. Buah anggur, buah pepaya dihabiskan oleh si Amar. Sekian materi dari saya. Jika belum paham, tanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.